pengen tahu juga ya gitu. Nah, sebelum itu kita harus berterima kasih dulu nih sama Berimprove, Bengkel Konten, ada Knot by Nut, Seruan Kreatif yang akhirnya selalu mendukung webinar gratis dari Kartika Widya setiap bulannya gitu teman-teman. Jadi jangan lupa nanti selain tag ke Kartika, tag juga ya ke mereka biar nanti di repost juga tuh. Terus Kakak Mimin satu kita yang biasanya link absennya tidak bisa hadir hari ini, nanti akan dibagikan langsung oleh Katika. Nanti link absen itu harus diisi karena apa? Karena kalau teman-teman mau mendapatkan sertifikatnya harus mengisi link absennya ya. Jadi jangan tiba-tiba nggak isi link absen tapi nanyain, oh aku mana sertifikatnya Kak gitu ya, nggak isi ya nggak akan ada sertifikatnya nih gitu. Dan jangan lupa buat teman-teman di sini yang belum join komunitas menulisnya Kartika Widya, harus segera join, tapi karena penuh ya link yang waiting list. Nah, kalau penuh juga, nah juga link Discord-nya gitu. Jadi tenang, ada 1000 cara untuk masuk ke komunitasnya Kartika Widya. Nah, di sini tuh juga aku ditemenin sama kakak-kakak admin, ada Kak Suci, ada Kak Sofia, ada Kak Firda. Nanti kalau ada butuh hal-hal lainnya nih yang mungkin kalau aku agak late respon atau misalnya Katika juga lagi masih menjelaskan, bisa langsung mention kakak-kakak admin ya yang di sini. Terus jangan lupa juga untuk bertanya karena pasti banyak hal-hal yang pengen ditanyain kan. Nah, selama Katika juga sambil menjelaskan boleh banget tanya tapi di kolom chat ya. Nanti setelah sesi dari presentasi Katika selesai baru boleh nih bertanya raise hand gitu. Oke, daripada dengerin aku ngoceh lama-lama nih langsung aja kita panggil Katika. Halo, selamat malam teman-teman penulis dan teman-teman Cie, blogger Katika. tentunya. Malam Kak Tika. Kak Malika Katika, kayaknya apakah nge-freeze. terdengar? Kak Malika Wah, kayaknya Katika kayaknya nge-freeze. agak nge-freeze ya. Aku atau Kak Malika yang nge-freeze? Oh, ini aku yang nge-freeze atau Katika yang nge-freeze? Kak Malika yang nge-freeze. Kakak Suci, coba atau Kakak Firda, Kak Sofia yang nge-freeze aku atau Katika nih? Kak Malika agak nge-freeze tadi. Sekarang nge-freeze lagi dia. Aku nge-freeze ya. Iya. Matiin aja kameranya, Kak. Oke, mungkin langsung lanjut ke Katika kali ya. Halo Oke. Katika. Halo, selamat malam teman-teman penulis dan blogger. Ini Malam, host Kak. kita lagi nge-freeze ya teman-teman ya. Langsung aja. Terima kasih karena udah hadir di webinar kali ini. Senang sekali bisa berbagi sama teman-teman sekalian di webinar ini. Buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya Tika Widya. Aku adalah seorang penulis lepas, blogger, dan juga mentor penulisan. Selama beberapa tahun terakhir, ini aku aktif membimbing penulis untuk mulai menulis secara konsisten gitu teman-teman, dan membangun karya baik melalui kelas punyaku sendiri maupun kelas kolaborasi. Saat ini tuh aku mengelola website pribadi di tikawidya.com, tempat aku berbagi informasi seputar dunia menulis, blogging, dan freelancing yang tentu saja bakal jadi percontohan ya di dalam penyampaian materi kali ini. Nah, sebagai mentor, aku mengadakan beberapa kelas penulisan dan juga terlibat dalam kelas-kelas kolaboratif bersama Tempo Institute dan kelas bersama by Tempo Institute. Selain itu, aku juga mendirikan komunitas belajar nulis atau KBN yang saat ini telah menjadi rumah bagi lebih dari sekitar 2.000 penulis dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, lewat ruang-ruang belajar ini, aku tuh pengen membantu lebih banyak penulis untuk menemukan suaranya sendiri, tujuannya sendiri, dan tentu saja peluang nih untuk thriving dalam dunia kepenulisan baik digital maupun cetak. Cukup sampai sini dulu ya tentang akunya. Setelah kita kenalan, sekarang saatnya kita tuh terjun langsung ke materi webinar yang sudah aku persiapkan untuk malam ini.
Di sini kita bakal ngebahas gimana sih seorang blogger bisa menghasilkan uang lewat jualan backlink. Mulai dari dasarnya dulu sampai strategi praktis yang bisa teman-teman langsung terapkan nantinya gitu. Kita mulai dari membahas dulu kenapa backlink bisa menghasilkan uang gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman nih udah lama jadi blogger atau mungkin baru aja jadi blogger, mungkin teman-teman pernah dengar istilah backlink gitu ya. Nah, tahukah teman-teman bahwa backlink bisa jadi sumber penghasilan yang sangat potensial nih buat blog. Lalu apa itu backlink ya? Backlink adalah tautan yang mengarah dari satu website ke website lainnya. Nah, di dalam dunia SEO, backlink ini dianggap sebagai bentuk rekomendasi, teman-teman. Sorry, untuk teman-teman mungkin bisa nge-mute dulu suaranya ya, biar nggak bocor. Nah, jadi backlink ini adalah tautan yang mengarah dari satu website ke website lainnya. Di dalam dunia SEO ya, backlink ini dianggap sebagai bentuk rekomendasi antara satu website ke website lainnya. Nah, semakin banyak sebuah website direkomendasikan oleh situs-situs, maka mereka tuh akan disinyalir sebagai situs yang kredibel di mesin pencari seperti Google. Jadi gampangnya misalnya ada satu website yang dapat banyak backlink dari website-website lainnya, maka Google akan menganggap situs itu kredibel dan layak mendapatkan peringkat yang lebih tinggi di hasil pencarian. Nah, disitulah teman-teman peluang cuan bagi blogger itu muncul. Kenapa? Karena kalau kita jualan backlink, karena backlink ini punya pengaruh besar gitu ya terhadap performa SEO website lainnya. Jadi banyak pihak yang rela membayar untuk mendapatkan backlink dari blogger-blogger seperti kita. Siapa aja yang tertarik buat bayar ya? Banyak banget. Mulai dari digital agency, SEO spesialis, UMKM, corporate, pemilik toko online, itu hampir semua orang-orang bisnis digital itu membutuhkan yang namanya backlink ini. Dan semuanya bersaing untuk mendapatkan backlink dari blog-blog yang dianggap relevan dan berkualitas. Nah, karena permintaannya tinggi ya, maka ini jadi pasar tersendiri nih untuk blogger seperti kita. Contohnya nih, teman-teman kalau punya blog bisa jualan satu artikel sponsor post di blog dengan niche dan traffic yang lumayan gitu ya. Harga pasarnya tuh bisa mulai dari 150.000 per artikel bahkan sampai jutaan per artikel gitu. Nah, misalnya aja teman-teman punya beberapa blog dengan traffic dan otoritas dan konten konsisten yang bagus gitu. Maka penghasilan dari jualan backlink aja bisa jadi sumber pasif yang cukup signifikan buat teman-teman. Yang menarik ya, dan kenapa aku hari ini tuh khusus membahas soal jualan backlink, itu jualan backlink adalah salah satu cara monetisasi blog yang bisa dimulai bahkan oleh blogger pemula sekalipun. Jadi teman-teman nggak perlu harus punya puluhan ribu visitor per hari dulu, dan nggak perlu kayak kejar target dari afiliasi atau iklan. Cukup membangun blog yang rapi, yang konsisten update-nya, dan punya niche yang jelas, maka teman-teman udah bisa ikut jualan nih di pasar backlink ini. Nah, kalau aku boleh simpulkan, kenapa backlink itu bisa menghasilkan uang? Karena blog itu adalah komoditas yang berharga nih dalam ekosistem digital marketing, teman-teman. Dan blog kamu, sekecil apapun blognya saat ini, itu bisa jadi bagian dari rantai distribusi konten. Lebih seperti itu ya. Selanjutnya, kalau udah tahu nih dasarnya, kalau udah tahu
kenapa backlink ini laku, maka teman-teman harus tahu juga bagaimana cara membangun blog yang layak jualan backlink. Kalau teman-teman serius ingin menjadikan blog sebagai sumber penghasilan, terutama dari jualan backlink, ada satu hal penting yang harus dipahami nih sama teman-teman, bahwa tidak semua blog layak jualan backlink. Ada kriteria tertentu yang biasanya dicari oleh klien atau dicari oleh pembeli backlink, terutama dari kalangan agensi dan praktisi SEO. Jadi ciri-ciri blog yang ideal tuh seperti apa? Pertama-tama, teman-teman, blog kita tuh harus sudah menggunakan domain TLD atau top level domain. Top level domain itu apa? Top level domain itu domain yang udah diikuti dengan ekstensi .com, .net atau .id gitu ya. Contohnya kalau punya aku tikawidia.com gitu. Nah, itu adalah top level domain. Domain gratisan atau blog gratisan sebenarnya. Blog gratisan seperti yang masih ada ekstensi .blogspot.com atau .wordpress.com tuh umumnya nggak diminati karena klien akan menyaksikan stabilitas dari blog tersebut secara jangka panjang gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman tuh belum punya domain TLD, ini adalah saat yang tepat buat membeli gitu ya. Kalau misalnya teman-teman memang pengen jualan backlink, maka harus memikirkan gimana caranya untuk mulai membeli domain TLD sekaligus hosting yang lebih profesional. Terus yang kedua dan yang penting juga kalau teman-teman mau jualan backlink adalah blog kita harus punya konten yang konsisten. Artinya ada update rutin teman-teman, bukan hanya diisi sekali kemudian ditinggal gitu. Terus niche dari blog tuh juga harus jelas. Misalnya blogmu ini tentang apa, bahas tentang apa gitu, expertise-nya di mana. Kalau tentang kesehatan, maka pastikan konten-kontennya itu memang 70%-nya tuh membahas tentang kesehatan. Misal teman-teman itu fokus di niche parenting boleh, tapi pastikan 70% dari keseluruhan kontennya itu membahas tentang parenting gitu. Sama ketika teman-teman tuh mau membahas tentang teknologi, gadget atau finansial gitu ya, pastikan blognya itu minimal 70% dari keseluruhan kontennya itu membahas tentang niche yang sudah dipilih. Semakin relevan topiknya, semakin banyak kontennya, dan semakin berkualitas kontennya, maka akan semakin tinggi juga nilai jual backlink kamu gitu. Terus selanjutnya kita juga ada traffic gitu ya sebagai salah satu ciri blog yang ideal. Tapi teman-teman nggak harus takut dulu ya. Maksudnya kayak apakah aku harus kayak punya traffic puluhan ribu kayak gitu? Enggak juga gitu ya. Meskipun teman-teman belum mencapai puluhan ribu pengunjung per bulan, blog dengan traffic stabil gitu ya, start dari 1.000 views per bulan, itu udah cukup menarik jika niche-nya memang sesuai dengan apa yang dicari oleh klien. Nah, terus gimana dong cara meningkatkan nilai jual blog ini dengan cepat gitu? Ada beberapa strategi nih teman-teman yang bisa diterapkan. Pertama, teman-teman harus membiasakan diri menulis konten secara konsisten. Cobalah pakai konten plan jika teman-teman memang memerlukannya. Atau mungkin kalau teman-teman saat ini tuh belum punya blog TLD gitu ya, website TLD, teman-teman bisa menabung tulisan dulu nih. Tabung tulisan dulu yang banyak, sampai ketika nanti akhirnya udah beli domain TLD, teman-teman bisa upload secara reguler gitu dari tabungannya. Yang terpenting ya teman-teman, teman-teman tuh harus membangun arsip tulisan yang kuat dan yang relevan sama niche yang kamu pilih sendiri. Ini penting, kenapa? Karena kredibilitas website kita di mata Google akan membantu kita menemukan klien sekaligus dinilai baik nih sama klien.
Terus strategi kedua, teman-teman kalau mau bikin blog jualan backlink yang beneran dilirik klien, otomatis harus bersahabat sama SEO gitu. Teman-teman harus melakukan setidaknya optimasi internal SEO. Dengan kata lain tuh belajar dulu apa sih optimasi internal SEO. Teman-teman harus mulai belajar menulis dengan Katika, menggunakan apa? Katika, Ya. maaf, ini ada coretan yang merah, Katika di PPT. Oh iya kah? Benar. Aku reshare kalau gitu ya. Wait. Ada coretan Katika merah di PPT. Harus share. Udah? Nggak ada? Aman teman-teman? Udah aman Katika. Oke. Aman. Oke. Nah, tadi sampai mana? Oh, sampai optimasi internal SEO ya, teman-teman ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman udah mulai melirik nih atau mulai pengen jualan backlink, maka mau nggak mau nih sebagai seorang blogger, teman-teman harus belajar yang namanya SEO. Minimal internal SEO-nya tuh diperbaiki. Dalam artian teman-teman belajar menulis artikel dengan menggunakan heading yang rapi, menulis dengan struktur artikel yang logis, terus habis itu mulai menerapkan internal linking antar artikel dan tahu caranya bikin meta deskripsi. Hal-hal sederhana seperti ini, hal-hal optimasi SEO sederhana seperti ini ya teman-teman, ini bisa membantu blog kalian tuh naik pelan-pelan nih di mesin pencari gitu, dapat ranking yang lebih tinggi dan tentu saja visibilitas di mata klien tuh akan kayak, wah oke nih gue diajak kerjasama. Strategi yang ketiga, teman-teman harus membangun otoritas dengan niche yang jelas. Seperti ciri-ciri blog ideal yang sudah aku sampaikan tadi, blog yang ideal itu seharusnya blog yang punya niche. Jadi kita nggak mencampur aduk semua topik gitu ya dalam satu blog, tapi fokus ke satu dulu gitu. Fokus ke satu hal yang mungkin teman-teman kuasai atau teman-teman sukai. Jadi kalau tipsku itu selalu pilihlah niche itu dari sesuatu yang kalian sukai atau kalian kuasai. Karena dengan begitu bikin artikelnya nanti tuh nggak akan terasa melelahkan gitu ya. Kalau kita beneran suka, riset tuh terasa gampang. Kalau kita beneran menguasai suatu hal, bikin artikelnya tuh bakalan terasa gampang. Nah, pembeli backlink tuh ya, jadi market backlink di Indonesia cenderung memilih blog yang fokus ke satu niche. Karena mereka mencari backlink itu dari sumber yang dianggap expert atau dianggap spesialis di sebuah bidang gitu. Jadi, blog yang menarik untuk dijadikan tempat backlink adalah tempat menanam backlink adalah blog yang terlihat menguasai topiknya dan benar-benar paham niche-nya dari A sampai Z. Selain itu, blog ini juga harus terlihat organik, harus hidup, dan harus dikelola dengan baik. Ini bahkan kita nggak usah ngebahas soal traffic-nya dulu gitu ya. Asal dia tuh konsisten, punya konten berkualitas, punya konten dalam satu niche, maka teman-teman nih udah bisa menghasilkan gitu. Kita nggak perlu jadi blogger yang sangat besar dulu gitu. Kita cuman perlu nunjukin ke calon-calon klien kalau blog atau website kita nih punya arah gitu ya, punya konsistensi dan tentu saja punya kualitas yang baik. Setelah tahu strateginya teman-teman kan akan mulai jualan ya. Di sini teman-teman harus familiar sama jenis-jenis jualan backlink untuk pemula gitu. Nah, ada dua jenis sebenarnya dua jenis backlink untuk pemula tuh biasanya yang pertama sponsor post yang ditulis sendiri oleh blogger
atau sponsored post yang ditulisnya oleh klien. Sistemnya gini, setelah blog kita memenuhi syarat untuk jualan backlink, langkah selanjutnya adalah memahami jenis-jenis jualannya ini. Kenapa ini penting? Karena setiap jenis punya cara kerja dan tentunya punya harga jual yang berbeda. Kita bisa menyesuaikan penawaran dengan kebutuhan klien dan tentu saja dengan kapasitas kita sendiri. Misalnya nih ya, teman-teman jualan jenis pertama. Jenis pertama itu adalah sponsored post yang kita tulis sendiri atau ditulis oleh blogger sendiri. Dalam skema ini nih, biasanya prosesnya tuh seperti ini. Klien akan memberikan topik ke kita, memberikan yang dinamakan anchor link sama keyword untuk anchor link ini, dan kadang-kadang topik utama artikelnya. Terus kita tuh harus menuliskan artikelnya. Dan ini lumayan menguntungkan kayaknya ya buat blogger ya. Karena kita yang nulis sendiri, maka kita bisa menyesuaikan gaya bahasanya dengan niche blog kita. Sehingga rasanya tuh lebih natural dan lebih menyatu dengan konten-konten kita di blog. Terus ketika kita menulis sendiri, itu kita bisa mempertahankan tone dari blog kita gitu. Misalnya kita biasanya tuh ngomongnya tuh pakai aku kamu gitu. Atau kita biasanya ngomongnya pakai gue elu. Itu bisa dipertahankan gitu. Dan ini akhirnya akan menjaga kualitas dan konsistensi konten. Nah, untuk jenis pertama ini, jadi di mana kita harus menuliskan sponsor post yang di-request sama klien, kita biasanya bisa mematok harga yang lebih tinggi karena kita tuh ikut memproduksi konten, teman-teman. Terus, jenis kedua, ada sponsor post yang ditulis oleh klien sendiri. Pada kondisi ini ya, pada opsi ini tuh, biasanya klien tuh udah punya artikel yang siap tayang. Dan mereka hanya perlu tempat untuk publish plus backlink di dalamnya. Ini jauh lebih praktis untuk kamu, karena akhirnya tuh kita nggak perlu menulis ya. Jadi kita cuma tinggal nerima tulisannya, terus habis itu posting aja di blog kita. Cuman kadang-kadang tuh teman-teman perlu ngecek juga kualitas tulisan ketika orderannya tuh model begini gitu. Kalau kontennya itu kurang berkualitas, terus habis itu tulisannya kurang jelas, itu sebaiknya diperbaikin dulu sebelum ditayangin di blog kita ya. Karena ini akan berdampak nih pada konsistensi atau reputasi blog kita untuk jangka panjang. Nah, pada prakteknya itu banyak blogger menawarkan dua opsi ini sekaligus. Contohnya aku di tikawidia.com gitu ya. Aku di tikawidia.com tuh punya rate kayak gini. Kalau misalnya aku publish artikel yang ditulis sama klien, maka harganya tuh 150.000. Tapi kalau misalnya aku harus nulisin artikelnya sendiri buat mereka gitu ya, itu biasanya harganya start from 250.000. Nah, tentu saja untuk urusan harga ini teman-teman bisa menyesuaikan harga berdasarkan traffic dan berdasarkan niche. Misalnya nih, kalau aku kan nulisnya di bidang edukasi, di bidang penulisan, kayak gitu ya. Niche itu mungkin nggak sepopuler niche soal finansial. Misalnya teman-teman nulis soal finansial gitu ya. Maka mungkin karena niche teman-teman ini lebih populer, niche finansial tuh lebih populer, maka blog dengan niche finansial akan dinilai lebih tinggi nih daripada blog aku yang di bidang edukasi penulisan. Nah, dua jenis sponsor post ini adalah jenis yang paling umum ditemui di market Indonesia. Namun kedepannya ya, misalnya teman-teman tuh mulai punya lebih banyak blog gitu ya, berinvestasi pada lebih banyak blog, maka teman-teman juga bisa mengembangkan model bisnis lain gitu. Kayak misalnya teman-teman bisa menawarkan bundling building dari beberapa blog yang sudah teman-teman punya. Nah,
Cara ini tuh umumnya kalau di apa namanya di dunia digital tuh kadang dibilang ternak blog gitu ya. Jadi satu orang mengelola 10 blog sekaligus gitu. Bisakah? Bisa kok, kan masih bisa, masih wajar aja menulis 10 artikel sehari gitu ya. Apalagi kalau ini ngomong artikel evergreen atau artikel SEO tuh masih sangat memungkinkan gitu. Aku pernah dengar dari salah satu kolega blogger yang aku temuin waktu itu ketika aku ngisi workshop di Seed Backlink di Jakarta ya, itu mereka punya 10 website dan masing-masing tuh menghasilkan 4,5 juta dari backlink per bulan. Akhirnya totalnya tuh sebulan mereka dapat 45 juta kayak. Nah, ya itu tadi pelajarannya, kalau misalnya kita nggak bisa jual satu artikel langsung mahal, maka ya seranglah dengan kuantitas. Punyai 10 blog sekaligus gitu mungkin. Itu akan menjadi passive income yang tentu saja menarik buat teman-teman. Selanjutnya, terus gimana Kak menentukan harga jual backlink? Nah, ini salah satu pertanyaan yang paling umum saat teman-teman mulai jualan backlink gitu ya. Berapa sih harga jual backlink dari blog aku? Nah, jawabannya tuh memang nggak ada satu angka pasti atau satu skema pasti gitu ya. Karena ada beberapa faktor utama teman-teman yang menentukan harga jual backlink. Yang pertama adalah traffic organikmu. Perlu dicatat di sini ya, traffic organik itu adalah traffic yang berasal dari mesin pencari. Traffic organik ini biasanya dianggap lebih berharga nih sama calon klien daripada traffic yang berasal dari sosial media atau dari direct traffic kayak gitu. Kenapa? Karena ini artinya blog kamu udah relevan gitu, lebih relevan secara SEO di topik atau niche yang kamu tuliskan itu gitu. Semakin tinggi nih traffic organiknya, maka semakin mahal biasanya nih harga backlinknya kayak gitu. Tetapi sekali lagi nih, meskipun tadi udah aku mention ya, teman-teman nggak perlu khawatir. Jualan backlink itu udah bisa dilakukan start dari 1.000 view aja per bulan. Jadi 1.000 view aja tuh teman-teman udah bisa jualan kok. Maka mungkin harganya tidak akan setinggi yang punya traffic 10.000 atau 20.000 per bulan. Cuman kita udah bisa mulai jualan di situ. Jadi apa namanya itu adalah cara monetisasi yang menurut aku sangat ramah buat pemula. Kedua, apa sih yang menentukan harga jual dari blog kamu? Guys, mohon mic-nya dimatikan. Oke, terima kasih. Kedua, yang menentukan apa namanya harga jual backlink dari blog kamu itu adalah niche-nya. Jadi blog dengan niche tertentu, terutama blog dengan niche yang termasuk dalam YMYL, kita ngomongnya YMYL. YMYL tuh Your Money, Your Life. Jadi itu biasanya niche-nya seperti kesehatan, keuangan, gitu. Itu biasanya dinilai lebih tinggi. Setahu aku di Indonesia, blog dengan niche kesehatan, teknologi, finansial, pendidikan, itu biasanya dihargai lebih tinggi. Pendidikannya ini juga kira-kira dulu sih, nggak semua pendidikan gitu, tapi biasanya dia bisa lebih tinggi. Sebaliknya, blog yang gado-gado, yang maksudnya satu blog yang isinya itu tentang semua hal, itu biasanya dihargai dengan harga yang lebih rendah. Terakhir teman-teman ya, kualitas SEO dari blog juga akan diperhatikan oleh klien. Jadi dalam SEO tuh ada beberapa indikator teknis seperti domain authority, jumlah backlink yang masuk ke tempatmu, terus kecepatan loading dan struktur internal blog itu akan dipertimbangkan. Ini cara ngeceknya gimana? Semua data ini bisa kamu lihat dengan memasukkan URL websitemu di
website SEO checker gitu. Kecuali untuk loading speed ya, loading speed ini bisa dilihat di Google Search Console. Nah, meskipun DA, PA tuh bukan satu-satunya ukuran ya, tapi currently ini di agensi-agensi digital Indonesia masih banyak yang menggunakan DA dan PA itu sebagai acuan awal. Nah, sekarang mari kita coba analisis contoh nyata dari blog aku sendiri gitu ya, tikawidya.com. Blog aku ini niche-nya cukup spesifik, bahkan mungkin terlalu spesifik dan nggak yang selaris itu juga, karena aku membahas soal menulis, soal freelancing, soal blogging gitu. Traffic organik harian tuh sekitar 300 sampai 1000 kalau lagi hoki gitu per hari gitu ya. Nah, kontennya memang agak rutin diupdate meskipun ada bulan-bulan di mana ketika aku hektik banget aku juga nggak ngisi gitu. Terus tapi yang aku pahami semua artikel di dalam artikelku itu punya internal SEO yang rapi ya. Dalam artian headingnya udah rapi, kontennya rapi, dan kontennya tuh benar-benar serving pembaca. Terus kemudian ada link internal linking antar konten. Nah, dengan kondisi yang seperti ini ya, kisaran harga jual backlink di tikawidya.com itu bisa berada di range harga 150.000 sampai 250.000 untuk konten yang artikelnya tuh dari klien. Jadi untuk backlink yang artikelnya tuh dari klien gitu. Terus bisa juga dijual seharga 250.000 sampai 500.000 untuk artikel yang aku tulis sendiri, dan biasanya ini tergantung dengan tingkat kesulitan artikelnya juga. Nah, karena aku itu termasuk blogger dengan tipe yang cenderung mengutamakan mendingan ada banyak klien dulu gitu ya, maka aku ambil range harga terendahnya. Jadi aku memutuskan hargaku tuh di 150.000 kalau konten artikelnya udah disediakan mereka, dan di 250.000, start from 250.000 untuk sponsor post yang aku tuliskan sendiri begitu. Nah, kalau teman-teman nih ternyata setelah bikin blog tuh punya banyak konten yang ranking di page pertamanya Google, atau kelihatan nih trafficnya naik secara konsisten, teman-teman nggak perlu khawatir karena harga ini tuh bisa dinaikkan secara berkala. Bahkan nih ya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman nanti tuh punya banyak mengembangkan diri dalam artian nambah lebih banyak lagi blognya gitu, maka teman-teman bisa bikin kayak semacam paket jualan backlink. Misalnya bikin paket 5 backlink di 5 website yang berbeda dengan harga paket yang sedikit miring. Nah, itu biasanya akan menguntungkan dan malah akan diuber-uber klien. Nah, studi kasus dari blog aku tadi bisa jadi pembelajaran bahwa nih ya, ada banyak faktor yang berdampak pada penentuan harga backlink gitu. Ada traffic, ada niche, ada DAPA, dan tentu saja ada keputusan dari kita sendiri gitu. Kita maunya berapa gitu. Nah, ketika teman-teman nanti udah mulai jualan backlink, teman-teman tuh harus bisa menganalisis performa blog sendiri dan memposisikan diri teman-teman sesuai dengan kualitas dan value yang ditawarkan. Itu harus dilakukan sebelum akhirnya menentukan harga jual blog teman-teman. Oke. Harganya udah tahu gitu ya, strateginya juga udah tahu. Terus gimana dong cara dapat pembeli backlink ya? Nah, setelah tahu cara menentukan harga backlink, pertanyaan berikutnya di benak teman-teman sekarang pasti kayak, lah terus gimana cari kliennya gitu kan? Sebaik apapun blog kita, kalau kita nggak tahu gimana cari klien, otomatis nggak akan ada yang beli backlinknya. Maka di sini teman-teman paling cara atau strategi paling penting dalam blogging adalah strategi gimana caranya mencari dan membangun jaringan pembeli backlink. Salah satu cara yang paling cepat adalah bergabung dengan marketplace backlink. Kalau di Indonesia tuh yang paling rame saat ini adalah Seed Backlink.
teman-teman bisa Google dan join sendiri, atau nanti ketika teman-teman menerima PDF materi bisa klik di sebelah pojok bawah ini untuk join dengan seed backlink. Platform seed backlink ini teman-teman ya, itu berfungsi untuk mempertemukan blogger seperti kita dengan agensi SEO atau brand atau corporate yang pengen beli backlink. Cara kerjanya gampang, teman-teman tinggal daftar dulu di seed backlink, terus ngisi profil blog kita, verifikasi dulu, dan kemudian teman-teman tinggal tunggu nih penawaran datang. Terus kalau untuk platform global ya, misalnya pengen blog kamu tuh ditulis dalam bahasa Inggris, atau blog kamu pengennya itu ditawarkan ke klien global, teman-teman bisa coba platform namanya Kolaborator Pro. Tapi ini teman-teman harus memastikan bahwa blog yang dimasukin situ itu bisa bersaing secara kualitas di pasar luar. Selanjutnya, teman-teman tuh bisa bergabung dengan komunitas blogger untuk membangun jejaring di luar platform ya, di luar platform kayak seed backlink, teman-teman juga bisa kok mendapatkan klien. Itu ada berbagai komunitas blogger kayak blogger perempuan atau komunitas ISP, itu mereka biasanya juga ngasih job content placement gitu ya, atau sponsor post ini gitu, dalam artian menjualkan backlink yang kita punya ke brand gitu biasanya. Jadi bergabung dengan komunitas-komunitas blogging ini nggak ada salahnya, bukan cuma untuk jejakin blog aja, tapi untuk mendapatkan informasi content placement. Terus teman-teman, banyak agensi lokal gitu. Agensi lokal tuh maksudnya tuh SEO agensi, biasanya digital agency gitu, yang cari blog lewat Facebook, lewat Telegram, lewat WhatsApp gitu. Nah, makanya carilah grup atau komunitas yang fokus di dunia blogging, content placement, dan SEO. Terus teman-teman cobalah untuk aktif terus di sana. Kemudian kenalkan blog dengan cara yang sesuai dengan komunitasnya. Kunci utamanya nih teman-teman adalah membangun trust. Kalau kita itu fast respon, kita itu komunikatif, kita itu aktif, dan kita bisa kasih kualitas backlink yang baik, maka orderan tuh biasanya akan datang sendiri. Saat ini tuh kayak tikawidia.com gitu ya, walaupun apa namanya itu dia di niche yang nggak YMYL yang bukan tikawidia.com ini ya. Itu tikawidia.com ini bisa menghasilkan antara 1 sampai kadang 2-3 juta per bulan cuma dari sponsor konten atau dari jualan backlink aja. Jadi teman-teman, blog ini benar-benar bisa dibuat pegangan atau tambahan atau bahkan pegangan gitu kalau memang kita benar-benar niatin. Nah, langkah ketiga, dan langkah ini tuh adalah langkah yang sering dilupain sama blogger, bahkan aku sendiri, itu buat menambah visibilitas jasa kita, biar orang tuh yang datang ke website kita itu tahu kalau kita tuh jualan sponsor konten, maka kita tuh harus bikin page khusus berjudul advertise atau kerjasama, kemudian ditaruh di menu blog. Jelaskan di sana tuh kalau kita nih lagi membuka peluang content placement atau sponsor post. Teman-teman di situ juga bisa menyertakan red card, menyertakan kontak, dan contoh artikel kolaborasi kalau ada. Nah, ini page ini tuh sangat penting ya. Kenapa? Karena ternyata nih ya teman-teman, ada banyak brand, banyak agensi yang melakukan pencarian manual blogger tuh lewat Google gitu ya. Mereka tuh akan cari blog kamu di Google, kemudian masuk ke blog, terus akan cari tahu apakah kamu jualan backlink atau tidak. Kalau ternyata di dalam blog kita tuh nggak ada page, nggak ada info yang menjelaskan bahwa kita tuh menerima advertise, maka mereka mungkin akan langsung tutup halaman kemudian pindah ke blog lain. Jadi
page ini adalah hal-hal yang perlu dan harus dilakukan untuk blogger yang pengen menjaring pembeli. Terakhir nih teman-teman, kalau kita mau langkah yang lebih agresif gitu ya, dalam artian kita nggak mau menunggu bola, kita mau mengejar aja gitu ya, itu teman-teman bisa kirim email penawaran ke brand secara langsung. Teman-teman bisa mencari digital agency, startup, atau UMKM yang aktif di niche serupa dengan blog kita. Carinya di mana? Biasanya sih aku di LinkedIn ya. Dan itu akhirnya bentuknya nggak email tapi ngechat gitu ke LinkedIn gitu. Teman-teman kalau misalnya dapat email bisa mengirimkan email aja gitu, terus menjelaskan siapa kita gitu, terus blog kita seperti apa, audiens blog kita itu seperti apa, dan kita menawarkan backlink placement yang relevan dengan kebutuhan mereka. Tentu saja di dalam email ini teman-teman harus melampirkan link blog kita, melampirkan contoh artikel juga, dan ngasih tahu red card yang jelas. Ini tuh meskipun marketing model kayak gini tuh nggak selalu yang habis di email mereka langsung beli gitu ya, itu nggak apa-apa teman-teman, karena bahkan ketika mereka nih belum butuh sekarang, kemungkinan besar mereka akan menyimpan kontak kita untuk kebutuhan di masa depan. Jadi kuncinya biar jualan backlink kalian itu laku, jangan cuma nungguin klien datang, tapi teman-teman harus mengaktifkan, harus aktif menawarkan blog kita sebagai media content placement. Anggap blog kita itu kayak lahan, dan tugas kita itu adalah memastikan bahwa lahan punya kita ini kelihatan subur, rapi, dan mudah diakses sama calon penyewa, teman-teman. Oke, selanjutnya nih ya, jualan backlink tuh pasti sampai sini teman-teman udah mikir ya, jualan backlink itu ternyata menguntungkan. Tapi seperti halnya peluang lain di dunia digital, ada etika dan aturan main yang perlu teman-teman pahami supaya blog kita tuh tetap aman dan tetap profesional, teman-teman. Ada beberapa pertanyaan nih yang sering muncul terkait dengan etika dan aturan main itu. Yang pertama, haruskah kita memberitahu pembaca bahwa artikel yang lagi mereka baca ini, artikel yang kita tampilkan ini adalah artikel yang berbayar? Nah, secara etika sih ya, disclosure atau disclaimer seperti ini tuh memang dianjurkan. Terutama kalau kita itu berada di negara dengan regulasi digital marketing yang ketat, seperti misalnya di US atau di Uni Eropa. Tapi teman-teman ya, untuk di Indonesia sendiri belum ada aturan hukum yang mewajibkan blogger untuk menyatakan secara eksplisit bahwa sebuah artikel itu adalah sponsor post. Tapi ada tapinya gitu. Tapi ketika kita menyampaikan disclosure atau disclaimer, sebenarnya kita ini sedang memperkuat kredibilitas blog kita di mata pembaca. Jadi kita bisa aja mencantumkan kalimat kayak konten ini merupakan kerjasama dengan mitra tertentu, atau artikel ini mengandung tautan sponsor tanpa harus mengganggu isi konten. Nah, pertanyaan kedua yang sering diungkapkan oleh blogger itu, apakah ada resiko penalti Google dari website yang jualan backlink? Google memang punya aturan gitu ya saat jual beli backlink. Kalau terdeteksi melakukan jual beli tautan yang tujuannya adalah memanipulasi ranking, blog itu bisa terkena penalti, mulai dari penurunan peringkat hingga de-indeks di hasil pencarian. Tapi teman-teman tenang, resiko ini bisa diminimalkan kalau teman-teman menerapkan praktik yang benar. Jadi ada beberapa tips aman supaya website kita sendiri nggak kena penalti ketika menjual backlink. Yang pertama,
jangan jual backlink dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Misalnya teman-teman jual ribuan backlink ke website yang sama dalam waktu 1 hari, itu nggak boleh. Terus hindari menerima artikel berisi banyak link promosi. Batasin aja, jadi maksimal 2-3 backlink per artikel. Kalau aku sendiri tuh ya menerapkannya adalah 1 artikel maksimal 2 backlink aja. Selanjutnya tuh jangan menempatkan backlink di konten yang nggak relevan dengan link dari klien. Misalnya tuh, isi link dari klien tuh isinya soal gardening gitu ya. Usahakan konten yang kita buat itu juga konten yang membahas soal gardening, bukan membahas hal lainnya. Jadi jualan backlink ini sangat aman asal dilakukan dengan tetap menjaga kualitas konten dan naturalitas kontennya gitu. Anggap backlink ini jadi part of the story dari konten klien kita. Gitu. Itu akan mengamankan posisi kita sebagai sebuah website. Terakhir nih teman-teman ya, yang sering ditanyakan sama teman-teman blogger itu, apakah backlink tuh harus pakai no follow, do follow, atau sponsor? Jadi, Google memberikan 3 opsi tag untuk tautan eksternal yang kita masukkan ke dalam artikel. Ada tautan do follow, ini memberi sinyal ke Google bahwa link ini bisa diikuti dan mempengaruhi SEO. Ada tautan no follow, ini ngasih tahu Google untuk tidak mengikuti link ini. Umumnya dipakai untuk link yang nggak lagi kita endorse kayak gitu. Terus sekarang tuh ada tag sponsor. Tag sponsor itu bisa digunakan untuk link yang merupakan bagian dari kerja sama berbayar atau bagian dari jualan backlink itu tadi. Idealnya link berbayar itu sebaiknya dikasih tag yang sponsored ini gitu, agar sesuai dengan pedoman Google, kita nggak kena penalti, klien juga senang. Tapi nih ya, banyak agensi SEO yang tetap meminta link do follow karena mereka mengejar dampak SEO secara langsung ke website mereka sendiri. Nah, di sini teman-teman perlu mengambil posisi yang lebih bijak. Teman-teman bisa menjelaskan ke mereka kalau tag sponsor ini diperlukan demi keamanan. Tapi teman-teman juga harus bisa fleksibel gitu ya. Jika klien tuh nggak paham. Fleksibelnya dalam artian begini, kalau misalnya mereka nggak mau dikasih tag sponsor, ya tawarin aja bahwa kontennya tuh harus disesuaikan gitu, dalam artian pastikan kontennya itu beneran berkualitas dan beneran sesuai sama link yang dituju tadi. Kesimpulannya sih ya sebenarnya jualan backlink ini sah-sah aja kok teman-teman. Tapi teman-teman harus melakukannya dengan bijak dan bertanggung jawab supaya tidak menyakiti website kita sendiri. Kita harus menjaga reputasi blog agar kita tuh tetap terlihat terlihat profesional, terlihat expert, dan tentunya tidak melanggar panduan dari selanjutnya, setelah kita bahas strategi, teknik, dan etika jualan backlink, sekarang waktunya kita membahas beberapa tips praktis dan panduan keberlanjutan agar kamu tuh bisa cuan jangka panjang tanpa mengorbankan reputasi blog kita. Yang pertama, jaga reputasi blog, jangan terlalu komersial. Sebenarnya ya nggak apa-apa terlalu komersial, asal kita bisa mengimbanginya. Satu kesalahan umum blogger itu adalah kadang kita terlalu agresif menjual backlink hingga blognya terasa seperti papan iklan. Nah, ini tuh agak bahaya ya, karena bisa menurunkan kepercayaan pembaca dan juga menurunkan kepercayaan Google juga. Tips paling sederhana supaya ini tuh nggak terjadi adalah teman-teman bisa menjaga agar artikel berbayar itu tidak lebih dari 30% dari total konten blog kita. Misalnya nih, total konten blog kita tuh ada 1000 artikel.
maka pastikan tuh konten berbayarnya tuh nggak lebih dari 300 gitu. Ada 700 konten yang tidak berbayar, 700 konten yang beneran kita tulis dengan addressing niche kita dan addressing pembaca. Sisanya nih ya, apa namanya tuh, konten tuh meskipun untuk artikel yang berbayar, usahakan kontennya tuh tetap organik, relevan, dan ditulis atas dasar keinginan untuk memberikan value kepada pembaca. Kalau teman-teman bisa konsisten menjaga proporsi ini, maka blog kita akan tetap terlihat natural dan tetap terlihat profesional gitu. Terus tips yang kedua adalah bangunlah relasi dengan pembeli. Pembeli backlink yang puas tuh hampir pasti akan datang lagi. Asal kita tuh tahu cara menjaganya. Beberapa tips yang bisa kita lakukan adalah selalu fast response saat mereka tanya ketersediaan. Kemudian mengirim laporan link aktif setelah publis gitu. Terus habis itu kirim email follow up aja sebulan setelah mereka order. Misalnya tanya, apakah ada kebutuhan backlink baru nih di bulan ini, tuh biar mereka ingat dan akhirnya tuh order lagi. Hal-hal kecil kayak gini tuh biasanya akan membuat kita diingat oleh agensi-agensi digital dan dianggap profesional serta enak diajak kerjasama. Selanjutnya, kelola portofolio blog gitu ya dengan strategis. Kalau teman-teman ingin menjadikan ini sebagai penghasilan berkelanjutan, apalagi menjadikan ini sebagai penghasilan utama gitu, karena bisa banget ini jadi penghasilan utama gitu. Pertimbangkan untuk membangun banyak blog sekaligus tapi di niche yang berbeda. Misalnya teman-teman punya 3 blog gitu ya, yang blog A buat parenting, blog B buat teknologi, blok C itu buat keuangan. Dengan strategi seperti ini tuh teman-teman bisa melayani lebih banyak klien dari berbagai sektor tanpa harus mencampur aduk konten tuh di satu blog kayak gitu. Selain itu, teman-teman bisa menawarkan bundling placement yang harganya tuh mungkin sedikit lebih miring karena bundle gitu ya. Dan ini membuat teman-teman terlihat kredibel. Nah, sampai di sini teman-teman ya mungkin udah tahu bahwa jualan backlink ternyata bisa banget nih dipakai untuk jangka panjang gitu. Asalkan blog kita itu dikelola secara rapi, punya etika kerja yang bagus, dan kitanya juga mau terbuka membangun relasi dengan klien. Kalau kita tuh bisa jaga kualitas, jaga konsistensi dan komunikasi, maka blog bisa jadi aset digital yang benar-benar produktif. Sedikit bonus wejangan. Terakhir banget nih teman-teman ya, aku ingin bahas hal penting yang sering jadi pertanyaan blogger pemula. Kalau kita masih pakai blog gratisan kayak Blogspot, WordPress.com, Medium, atau Kompasiana kayak gitu, bisa nggak jualan backlink? Jawabannya jelas dan aku akan langsung ngomong aja, nggak bisa. Kenapa? Karena blog di platform gratisan itu bukan milik kalian sendiri. Loh, kok bisa gitu, Kak? Kan ini akun aku sendiri. Aku juga yang ngisi tulisannya sendiri. Nah, iya teman-teman. Memang kamu yang bikin kontennya, tapi kamu hanya menumpang di sistem milik orang lain. Artinya nih ya, kamu nggak punya kendali penuh atas domain, atas server, atau bahkan atas struktur HTML-nya. Klien backlink profesional hampir pasti hanya mencari blog dengan domain TLD yang bisa diakses sendiri sama ownernya semuanya. Jelas aja kalau TLD biasanya gitu. Domain TLD seperti .com, .net, sama .id. Ini jadi syarat mutlak agar klien tuh percaya dan menganggap kalau website kamu tuh layak untuk ditanami backlink berbayar. Nah, kadang tuh ya, selain harus TLD, klien juga akan memberikan batasan usia blog.
Seperti mereka mungkin hanya mencari blog yang usianya tuh minimal 6 bulan atau minimal 1 tahun agar mereka tuh lebih secure ketika beli backlink. Dalam artian blog kamu nantinya tuh nggak akan tiba mati gitu ya, sehingga mereka kehilangan backlink. Selain itu ya teman-teman ya, platform kayak Kompasiana, kayak Medium, kayak WordPress, WordPress dan Blogspot gratis itu juga punya aturan sendiri biasanya ya terkait monetisasi gitu. Kayak kalau di Medium dan Kompasiana menambahkan tautan eksternal promosi itu biasanya langsung dikasih tag nofollow gitu. Yang akhirnya jadi nggak berarti dong buat klien yang pesen backlink kayak gitu ya. Namun ini mungkin sedikit tips buat teman-teman yang masih pengennya pakai blog gratisan atau bekerja di platform gratisan saja. Ini bukan berarti teman-teman nggak bisa cuan sama sekali gitu ya. Buat teman-teman yang masih menulis di blog gratisan, jalur monetisasi yang masih memungkinkan adalah program afiliasi. Contohnya teman-teman bisa daftar affiliate di Shopee, di Tokopedia, atau di Lazada, kemudian bikin konten sesuai dengan produk afiliasi yang kalian pilih, kemudian teman-teman bikin artikelnya aja untuk mendorong pembaca mengklik dan beli lewat link yang kita kasih gitu. Dari afiliasi ini biasanya teman-teman blog yang masih pakai blog gratisan tuh bisa mendapatkan sedikit komisi. Strategi seperti ini tuh bisa jadi batu loncatan, tapi aku harus memberi disclaimer dulu bahwa ya kalau afiliasi ini duitnya nggak langsung gede kayak backlink tadi gitu ya. Backlink tadi kita ngomong udah minimal kayak 100.000 dapat gitu. Sementara afiliasi ini kalau ada yang klik dan beli paling kita cuma dapat kayak 1.000, 2.000 tergantung dengan nilai barang yang kita jualkan. Nah, kendati demikian, teman-teman yang masih pakai blog gratisan bisa menggunakan cara afiliasi ini untuk sambil jalan. Dalam artian teman-teman nanti bisa mulai menyisihkanlah sedikit penghasilan atau tabungan untuk beli domain TLD dan hosting profesional. Harganya tuh juga cukup terjangkau ya, domain plus hostingnya tuh biasanya cuma sekitar 350 sampai 450 ribu per tahun loh ya ini ya, 12 bulan gitu ya. Jadi nggak yang sangat merugikan gitu untuk kita. Begitu kita punya domain sendiri, kita bisa mulai membangun kredibilitas blog, meningkatkan performa SEO kita, dan membuka peluang monetisasi yang jauh lebih luas, termasuk salah satunya adalah jualan backlink. Nah, sekian teman-teman materi yang mau aku sampaikan dalam webinar menulis gratis kali ini. Semoga materi ini bisa membuka wawasan kalian soal blogging nih. Harapannya teman-teman tuh makin sadar bahwa punya blog tuh jangan hanya berhenti jadi tempat curhat atau tempat menyalurkan hobi aja, tapi kembangin juga nih biar bisa jadi aset digital yang menghasilkan. Jualan backlink tuh bakalan melatih kita dan aku merasakan manfaatnya sendiri ya untuk terus berkembang. Jadi bikin kita itu jadi lebih strategis, lebih konsisten, lebih berkomitmen dalam menulis, serta yang paling penting tuh ya, blogger tuh susah dibohongin sama orang-orang digital lainnya gitu. Karena kita tuh pasti akan semakin paham ekosistem digital secara keseluruhan tuh seperti apa. Kalau teman-teman baru mulai, jangan terburu-buru merasa minder ya teman-teman ya. Fokus aja membangun blog yang rapi, relevan, dan aktif blogging gitu ya. Peluang pasti akan datang nih ketika kita udah ready. Oke, terima kasih mendengarkan ocehan aku sampai akhir teman-teman. Ini aku akan mengembalikan mic-nya ke Kak Malika sebagai host acara webinar menulis gratis kita. Halo. Ini suaraku masih nge-freeze nggak? Aman ya? Ini sudah banyak sekali Kak Tika. Sebentar ya, aku kan memilih dulu. Ini nih
Aku langsung kita coba dulu dari yang 3 pertanyaan di awal. Itu ada dari Kak Sari sama Kak Iwayan gitu. Oh, Ini bentar-bentar kurang Kak. Link absen udah aku bagiin. Link udah absen udah ada di chat ya. ada di aku juga ada share link Oh, udah. absen, Oke. komunitas. Oke. Nah, jadi ini ada banyak yang nanya juga tadi, Kak, aku mau join komunitasnya, tapi di WA ternyata penuh. Waiting list penuh. Tenang, masih ada Discord. Benar-benar maaf ya, karena kita sedang mengalami kepenuhan. Penuhan betul gitu. Karena penuh sekali. Jadi tadi udah aku bagikan juga yang waiting list penuh grupnya, yang di komunitas penuh. Kalau blog NSCO tidak aku share lagi karena memang sudah padat merayap. Jadi bisa dicek lagi ya. Oke. Share link absennya juga sudah di-share sama Katika sama aku. Boleh di-scroll lagi chatnya. Tuh. Oke Kak Tika, kita masuk ke yang tanya. Ini ada dari Kak Iwayan sama Kak Sari. Itu pertanyaannya kurang lebih sama. Gimana ya Kak Tika biar bisa konsisten nulis nih sebetulnya gitu kan. Terus kalau nulis tuh kayaknya cuma bisa 100 kata. Ada nggak sih tips and trick dari Kak Tika supaya nulisnya tuh bisa panjang dan konsisten? Oke, kalau nulis selama ini baru nyampe 100 kata tuh nggak apa-apa, diterusin aja. Ikutin aja. Tapi dipastikan tuh harus setiap hari dilakukan. Misalnya nih ya, kayak seminggu ini targetnya adalah menulis 100 kata per hari. Biasanya nih, setelah 3 hari, aku kasih tahu ya, jadi kalau misalnya kita mau bangun habit tuh ya, sebenarnya sebuah habit tuh ketika udah kita lakukan selama 3 hari, tanpa putus gitu ya, itu dia di hari keempat semuanya akan terasa lebih mudah gitu. Tambahin lagi aja 3 hari, jadi pas seminggu, maka di hari ke-8 itu kita udah bisa meningkatkan targetnya kayak gitu. Makanya pastikan aja misalnya kita bisa sehari nulis 100 kata gitu. Lakukan itu 3 hari, jangan sampai bolong di 3 hari pertama gitu. Biasanya yang paling susah tuh di hari ketiga. Ini sama kayak berhenti merokok gitu ya. Teman-teman mungkin kalau mau berhenti merokok ini sedikit tipsnya gitu ya. Jangan mengurangi itu nggak menghentikan rokokmu. Itu langsung aja berhenti. Yang susah tuh cuma 3 hari pertamanya doang. Dan paling susah itu mungkin di hari ketiganya ya. Tapi di hari keempat itu ya, badan kita tuh akan terbiasa dan yang namanya pening-pening karena kehilangan nikotin tuh udah nggak ada lagi. Dan itu sama aja kayak kita mau apa namanya itu mencapai atau membuat habit lainnya. Lakukan dulu selama 3 hari secara berturut-turut, kemudian hari keempat akan lebih isi rasanya. Di hari ke-8 tingkatin lagi targetnya. Misalnya setelah nulis 100 kata per hari, tingkatin jadi 200 kata per hari. Itu terus seminggu lagi. Kemudian tingkatin jadi 300 kata per hari kayak gitu. Nah, itu nanti lama-lama kan pasti akan kekumpul nih kata-katanya, kekumpul nih artikelnya, dan jadi deh blognya kayak gitu. Di gitu sih kalau menurutku tips paling enak buat konsisten ya. Tips enak buat konsisten. Pokoknya yang penting jangan kurangin, dilebihin nggak apa-apa. Gitu ya Kak Tika. Oke, Kak Tika ini ada pertanyaan yang mulai kompleks nih. Aku tuh masih suka bingung sama DA, PA gitu kan. Angka yang bagus tuh seperti apa ya Kak Tika? Kalau angka yang paling bagus jelas 100. Ya kan? Tapi bahkan media-media kayak Guardian pun, kayak Guardian, Tempo, Detik itu nggak di 100, mungkin di 88 gitu ya, 80-an ke atas gitu ya. Apakah 80-an ke atas ini achievable untuk blogger? Ya achievable kalau kita ngoyo gitu ya Iya. sebenarnya ya. Ngoyo mengalahkan ngoyo nulis 1000 artikel per hari gitu, mungkin itu akan achievable gitu ya. Cuman kalau menurutku angka yang ideal tuh antara 15 ke atas tuh udah ideal kok buat blogger. Biasanya apa namanya itu klien juga enggak yang demanding kita harus di DAPA 50 atau DAPA 80, enggak juga gitu ya.
Dia asalkan 15 ke atas itu udah oke. Bahkan nggak ada DAPA-nya pun untuk sekarang ini tuh sudah oke asalkan ada traffic-nya gitu. Jadi itu mungkin akan meningkatkan sedikit harga tapi bukan penentu utama. Oke, jadi belum tentu ya, tapi bisa juga gitu. Jadi tenang aja, nggak sampai 100 kok. Yang penting ya itu tadi tertata dengan rapih aja bloknya ya Katika. Heeh. Oke, ini tuh berhubungan dengan pertanyaan Kalilik. Katanya Katika kalau dengan DA9, PA19 apa layak untuk content placement? Layak banget. Asalkan asalkan tuh gini ya tipsnya ya. Biasanya rata-rata agensi sekarang tuh memperhatikan keaktifan kita gitu. Jangan sampai artikel terakhir yang kita tulis tuh udah 2 minggu lalu. Jangan gitu. Usahakan setiap minggu tuh ada satu artikel aja setiap minggu tuh udah cukup kok sebenarnya. Gitu. Yang penting satu artikel setiap minggunya. Jadi aman kok itu bisa juga jadi content placement. Oke, Kak Lilik, semoga menjawab. Oke, next Kak, ada dari Karyo. Katanya kan dia mau fokus tentang literasi perkebunan nih, gitu kan. Nah, Hmm. gimana ya cara kita membedakan blognya kita sendiri dengan yang lainnya supaya memiliki ciri khas yang berbeda nih untuk biar backlinknya tuh relevan gitu, Kak. Oke, cara kita membedakan dengan blog yang lainnya itu kalau saran aku atau kalau tips sedikit dari aku Ya. itu adalah tuliskan artikelnya dengan tone kita sendiri gitu. Kayak yang aku ngomong tadi ya, misalnya nih apa namanya itu aku kan kalau ngomong tuh selalu aku, kamu, kalian. Ya udah, maka artikel blogku akan ditulis dengan cara seperti itu juga. Aku akan ngomong aku, kamu, kalian. Itu adalah sentuhan personal gitu ya yang mempermudah kita akhirnya mendapatkan pembaca, mendapatkan audiens gitu yang suka dengan tone bicara itu. Dan itu juga akhirnya membedakan aku sama blog penerbit gitu. Misalnya blog penerbit kan juga suka suka nulis soal tutorial menulis kan ya. Tapi kan cara mereka menyampaikannya tentu saja akan lebih formal gitu daripada cara aku menyampaikannya. Nah, cara bicara kita, jadi tulislah dengan cara bicara kita kalau di blog. Itu akan memberikan bikin kita terasa otentik aja di mata pembaca dan akhirnya bikin diinget dan apa namanya membedakan kita dari website yang lainnya juga gitu. Terus yang kedua, pastikan nih topik yang kita pilih beneran topik yang kita kuasai atau kita sukai gitu. Kalau topiknya atau niche-nya itu berasal dari itu ya, biasanya nih tulisan kita akhirnya jadi lebih bunyi, lebih terkesan expert gitu, lebih apa namanya itu lebih valuable dan insightful gitu buat membaca dan itu akhirnya jadi nilai lebih website kita sendiri. Oke, gitu. Jadi itu cirinya Ece ya, ciri-ciri tips and triknya sih sebenarnya dari Katika ya, bukan ciri-cirinya. Oke Katika, lanjut lagi ke Kak Anglika nih, karena Kak Fitri juga penasaran. Kalau udah punya blog gratisan yang udah terlanjur diisi sama tulisan dan baru mau beli domain.com, gimana ya Kak? Apakah berpengaruh ke traffic? Ah, kalau kita baru beli domain ya tentu saja kita harus membangun trafficnya perlahan-lahan gitu kan ya, bangun lagi dari nol. Cuma kalau kekhawatiran tentang konten yang di blog gratisan itu akan apa ya muspro apa sih muspro bukan salah bahasa Indonesianya muspro kekhawatiran kekhawatiran apa namanya itu konten di blog gratisan itu akan terasa percuma ya enggak juga gitu karena kontennya bisa aja dipindahin ke blog kita gitu bisa aja kok itu dipindahin secara otomatis ke domain kita yang baru jadi apa namanya itu teman-teman pembaca misalnya sudah ada pembaca bisa diarahkan untuk pergi ke domain yang baru aja gitu untuk membaca gitu. Boleh bisa Oke. nggak usah terlalu dikhawatirkan. Gak perlu dikhawatirkan. Bisa kok pasti, memang agak sedikit struggling tapi bisa-bisa. Oke, ketika ada yang tanya lagi, membuat advertise page itu gimana caranya sih? Jadi kalau secara teknis itu ya tinggal buka WordPress kita, dashboard WordPress kita, terus
buat laman gitu ya. Nah, di laman itu tinggal kita tulis aja kayak landing page gitu ya. Jadi landing page untuk layanan kita. Kita jelaskan bahwa di dalamnya kita jelaskan layanan kita itu begini, begini, begini gitu. Kita menerima content placement, kita menerima sponsor konten dengan cara seperti ini. Dan kalau tertarik bisa kontak ke email kita. Biasanya kayak gitu sih isinya advertise page. Jadi nggak yang jangan overthinking gitu, itu nggak terlalu sulit, cuma tinggal menuliskan layanan kita aja. Gitu caranya ya. Semoga terjawab ya Kak Sari. Nanti kalau misalnya masih bingung-bingung, tenang. Ada di websitenya tikawidya.com. Dijelaskan. Jangan lupa Belum berkunjung. ada sih, belum ada. Oh, belum ada ya? Ini berarti inspirasinya Katika akan buat. Belum ada. Gitu. Materi hari ini tuh nggak ada di blog aku. Materi Bukan. hari ini nggak ada di blog aku. Jadi Jadi ini spesial buat kalian yang datang. Tuh, karena spesial, jadi abis ini pasti Katika akan bikin, ya jadi tungguin aja. Akan ada tips and triknya. Oke, Katika ada pertanyaan dari Kak Hapsari Kusuma. Katanya nih, kan udah menggunakan Niaga Hoster gitu kan. Nah, Udah belilah gitu. Dan pastikan harganya ada harga promo dong di awal. Nah, pas perpanjangan itu akan selalu ada harga promo nggak ya Katika? oh, pas perpanjangan nggak ada, jadi dia jadi mahal emang. Tapi ada tips dan triknya nih teman-teman Ada ya. lagi. Jadi misalnya tuh teman-teman kalau di Niaga Hoster kan belinya tuh kayak beli 3 tahun tuh harganya cuma sekian gitu ya, dan jadi lebih murah gitu ya. Setelahnya tuh pasti akan balik ke harga normal, tapi teman-teman bisa pindah hosting. Jadi bisa beli aja lagi hosting apa namanya tuh, hosting dengan harga bundling di Niaga Hoster, terus pindahin aja gitu websitenya ke hostingan yang baru. Akhirnya tetap dapat harga murah secara terus-menerus kayak gitu sih. Wah, ini tips menarik. Akan aku coba juga. Jadi biar tetap murah adalah nggak apa-apa beli hosting aja yang banyak. Tinggal kita nanti transfer domainnya gitu ya teman-teman. Nah, ini ada juga nih Katika yang tanyain dari Kak Piemar. Katanya kalau misalnya kita nulis konten yang viral itu tuh bisa naikin traffic nggak ya? Bisa dong, bisa. Jadi cuman kalau standar viral di sosial media sama standar viral di Google tuh agak beda ya. Kalau di Google itu ada kayak semacam Google Discover sekarang gitu ya. Biasanya kalau artikel kita masuk ke Google Discover ini, nanti tiba-tiba kita akan mendapatkan traffic yang lumayan. Cuman itu biasanya sifatnya hanya di bulan itu gitu ya, di bulan ketika dia viral gitu. Misalnya viral sampai satu artikel nih berkunjung 1 juta, tapi cuman di bulan Juli aja. Bulan Juninya udah nggak ada lagi yang datang gitu. Itu akhirnya bikin traffic jadi fluktuatif memang. Iya. Jadi bisa, tapi mungkin cuma di bulan tertentu aja gitu. Gitu. Jadi ya namanya juga viral ya pasti sesaat juga gitu kan. Jadi lebih enak sebenarnya adalah konten yang relate kalau bisa gitu. Bener Karena Kak pasti Marika. akan selalu dicari kalau yang relate. Iya. Oke, Kak. Ini tuh ada yang bertanya. Jadi sebenarnya ada berhubungan nih dua pertanyaan. Tapi ini kayaknya bisa dibuka dengan ketika kira-kira akan ada kelas khusus untuk blog nggak ya? Yang private, yang mulai dari awal sampai akhir nih Katika. Sebenarnya nih ya, aku tuh punya kelas privat website content writing yang bahas soal gimana caranya content writing di website kita sendiri. Itu rangkaian pertemuan, jadi kayak 5 pertemuan gitu, di mana ada tugasnya. Jadi kita apa namanya tuh, setiap pertemuan ada tugas untuk membuat peserta tuh bisa apa namanya ya, bisa bikin konten yang berkualitas dan sesuai niche-nya sendiri. Cuman nih ya, konon katanya, rencananya di 1 atau 2 bulan lagi tuh aku diajakin kerjasama bikin bootcamp SEO gitu. Jadi teman-teman nanti kalau ikut bootcamp itu bisa kayak latihan ngeblog atau latihan SEO di website sendiri juga. Dan
Mungkin itu sekitar 1 atau 2 bulan lagi gitu kalau nggak salah. Nanti bisa ikutan yang itu kalau mau yang kelas rame-rame. Tapi kalau mau yang privat, teman-teman bisa main ke websiteku sekarang, itu ada kelas privat website content writing. Gitu. Jadi kalau yang mau rame-rame ditunggu dulu. Kalau yang mau private langsung. Kalau mau private langsung aja ke tikawidya.com, dicek yang ke content writing, itu bisa langsung daftar sekarang. Tenang. Kelasnya Katika ini dijamin akan hatam ke semua-semuanya. Aman pokoknya. Terus oke ini terakhir nih Kak. Baiknya nih punya blog itu kan kita pakai domain pribadi atau beli host ya, misalnya dari WordPress. Gimana tuh Kak? Ya harus beli hostingnya, jadi jangan cuma domainnya aja. Domain plus hosting dimang bisa kita kontrol sendiri gitu Kak. Kalau aku nyaranin ya sama seperti yang kita tadi dibahas dengan Kak Hapsari, dengan pertanyaannya Kak Hapsari tadi, bisa beli ke kayak Niaga Hoster, ke Dewa Web gitu, misalnya ada ke ID Web Host, itu ada banyak sebenarnya pilihannya gitu ya. Bisa aja pilih yang beli aja yang paketan kayak gitu, kita udah dapat domainnya sekaligus dapat hostingnya sekaligus udah dimasukin ke CMS WordPress, jadi kita lebih gampang ngatur semuanya. Menurutku itu opsi yang paling enak, paling nyaman buat pemula. Itu dia, sudah dijawab ya Kak Joni ya, gitu. Dan ini semuanya udah aku rangkum sih Kak, pertanyaan-pertanyaannya, dan kayaknya masih banyak lagi nih pertanyaan nanti. Itu bisa lagi langsung bertanya ke komunitas, dan kayaknya tuh bisa nanti di-scroll lagi, ntar aku scroll lagi ya. Katanya udah penuh semuanya. Jadi kalau yang udah penuh bisa join ke Discord teman-teman. Jangan lupa, terus jangan lupa juga diisi link absennya. Nah, udah aku share. Jadi nanti kalau udah ada slot lagi yang di komunitas WhatsApp, bisa join lagi. Kenapa aku tidak share komunitas Blog SEO? Karena sudah padat merayap, tidak bisa masuk lagi teman-teman. Maafkan. Jadi untuk sementara bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaannya di Discord dulu, terus nanti kalau misalnya masih ada yang mau tanya link absennya, aku juga share juga udah ada. Nah terus aku ternyata masih tetap mau private, silahkan. Kalau yang content writing tadi seperti kata Katika sudah ada di website, tapi kalau mau yang rame-rame ditunggu dulu 1 sampai 2 bulan ke depan berarti Katika ya, nanti akan dijawab. Iya, betul. Tenang, tenang. Itu semua sudah diakomodasi dengan Katika, dengan semua untuk teman-teman. Karena tadi akhirnya ada yang jawab, seru ya ternyata kalau bikin blog, kalau diseriusin, seru. Kan ada penghasilannya kan Katika ya? Baru Ada. tahu kalian. Nah, belum tahu kalian ternyata ada uangnya. Gitu kan. Nah, teman-teman boleh dilihat dulu, diklik dulu nih. Kalau masih penuh silakan ke Discord, link absen juga jangan lupa, dan jangan lupa juga tag Katikanya, tag juga Berimprove, Bengkel Konten, Knot by Nut, Seruan Kreatif, buat nanti kita biar terus ada nih webinar-webinar menulis gratis dari Katika. Terus sebelum kita berpisah nih ya Katika, foto dulu dong, boleh dong. Siap-siap teman-teman. Katika apakah bisa di unhighlight? Di unhighlight. Apa? Apaan? Di unhighlight ya. Sebentar. Aku buka dulu ya. Sebentar. Ini teman-teman nggak ada yang mau ini nih. On cam dulu, on cam. Cantik dulu dong, cantiknya mana? Gantengnya mana? On cam Oh, dong. Biar ini kita sambil nungguin teman-teman on cam tuh ada pertanyaan terakhir dari Kak Sari, penghasilannya itu langsung Oh bisa iya. masuk ke rekening atau sistem klaim atau gimana? Biasanya nih, kalau misalnya kalau klien-klienku yang datang dari email langsung itu akan langsung transfer sebelum artikelnya naik ya. Tapi kalau misalnya klien-klien aku yang datang dari seed backlink, itu biasanya dananya ngumpul di seed backlink dulu dan setiap bulan tuh ada 2 kali pencairan kayak gitu Kak Sari. Oke. Semoga sudah terjawab ya Kak Sari. Ini teman-teman ada yang mau on cam lagi nggak? Ya dong. Ini Kakak Suci, Kakak Sofia, Kakak Firda, para Mimin, ayo para Mimin.
Cantik, cantiknya mana? Gantengnya mana? Oke ya. Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Mantap. Aku pindah ke page yang kedua ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mantap. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menghadiri kelas webinar gratis pada bulan Juli ini, yang sudah mau belajar tentang blog ya, tentang blog nih gitu kan. Karena mungkin habis ini akan ada kelas private khusus lagi untuk blog, tapi kita tunggu Katika ya, karena Katika sendirian. Katika Tiba-tiba di sendirian. target kelas tadi. Ya, ada targetnya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah join, yang sudah mendapatkan ilmu pada malam hari ini. Kita akan berjumpa lagi di webinar menulis gratis di bulan Juli, Agustus. Katika akan punya kelas apa lagi, ditunggu ya teman-teman. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih kakak-kakak Terima kasih. semuanya. Bye-bye.